Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik dari Universitas Garut Ciamis, Prodi Manajemen, kelas Manajemen A. Seperti biasa, saya akan mengerjakan tugas komputer bisnis pertemuan 7, tugas dari Bapak Mukhtar. Langsung saja kita ke soalnya terlebih dahulu. Di sini telah tertera materi perkuliahannya, profitability index. Metode ini menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Profitability index harus lebih besar dari 1 baru dikatakan layak. Semakin besar P, investasi semakin banyak. Dan ini contohnya. Jika P lebih besar, maka investasi tersebut dapat dijalankan layak. Jika P kurang dari 1, investasi tersebut tidak layak. Analisis BEP atau break even point merupakan sarana untuk mengetahui pada jumlah produksi berapa total revenue sama dengan total cost. Digunakan profitability ratio digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pengolahan atau manajemen perusahaan yang ditunjukkan oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Di antaranya profit margin atau VM, earning power atau FV, return of investment atau ROI, dan rentabilitas modal sendiri. Rasio profitabilitas ini sebaiknya juga dibandingkan dengan rata-rata industri perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya, benefit cost ratio atau BC. Benefit cost ratio merupakan suatu analisa pemilihan proyek yang bisa dilakukan karena mudah, yaitu perbandingan antara benefit dengan cost. Kalau nilainya kurang dari 1, maka proyek itu tidak ekonomis, dan kalau lebih 1 berarti proyek itu feasible. Kalau B atau C ratio sama dengan 1 dikatakan proyek itu marginal, tidak rugi dan tidak untung. Dan ini contohnya. Langsung saja kita ke soalnya ya, soal tabel. Untuk pengisian mesin A, kita seperti biasa masukkan dulu rumusnya, sama dengan total friction fluid, terus bagi tahun 2, dan ini hasilnya. Untuk pengisian yang ini, kita dulu masukkan dulu rumusnya, sama dengan total friction fluid, lalu bagi tahun 2, dan ini hasilnya. E2 Mbak. Bukan bisa. Oh, maaf. Kita
kita balik lagi. Yang ini ada kesalahan, sama dengan total present value dibagi initial investment. Lalu ini hasilnya. Maaf, ada terjadi kesalahan ya, ganti dulu. Kemudian yang ini masukkan dulu rumusnya. Lalu yang ini bagi initial investment. Nah, dan ini hasilnya. Untuk mesin A dan mesin B dikatakan layak karena lebih dari satu ya. Sekian dari tabel ini. Lalu ke tabel berikutnya. Untuk yang ini kita seperti biasa masukkan dulu rumusnya. Yang ini dikali harga jual per unit. Lalu ini hasilnya. Lalu yang ini seperti biasa masukkan dulu rumusnya, sama dengan biaya tetap bagi kurung buka harga jual per unit kurangi biaya variabel per unit kurung tutup, dan ini hasilnya. Lalu yang ini seperti biasa kita masukkan dulu rumus biaya tetap bagi kurung buka 1 kurangi biaya variabel per unit bagi harga jual per unit kurung tutup, dan ini hasilnya. Untuk yang ini dicukupkan ya, karena soalnya juga begini. Untuk soalnya, perusahaan Ajis telah memproduksi Ninja sebanyak 20.000 dan dengan harga jual 250 per unit, biaya tetap sebesar 2 juta dan biaya variabel 2.500.000, sedangkan biaya variabel per unit sebesar 125. Berapa jumlah unit yang diproduksi yang menggambarkan perusahaan tidak mengalami kerugian. Dan itu ya yang di atas isinya. Kemudian kita lanjut lagi ke bagian tabel berikutnya. Untuk tabel yang ketiga, kita seperti biasa masukkan dulu rumus NOI bagi NS dikali 100%, dan ini hasilnya. Untuk yang ini kita seperti biasa, untuk yang ini kita seperti biasa masukkan dulu rumusnya seperti biasa ya, sama dengan NOI bagi 15 juta dikali 100%, dan ini hasilnya. Untuk berikutnya kita masukkan rumus sama dengan NOI
Ya, kita lanjut lagi, ada kesalahan teknis bentar. Noi dibagi TI kali 100%, dan ini hasilnya. Untuk yang bagian ini, tabel ini dicukupkan sekian ya, karena yang pertama 16,7%, yang kedua 26,7%, yang terus yang ketiga 33%. Hasil 33%, maka dinyatakan layak. Terus tabel berikutnya seperti biasa kita masukkan dulu rumus. Yang ini dibagi total biaya, dan ini hasilnya. Terus yang ini juga seperti biasa, masukkan dulu rumus, lalu yang ini dibagi total biaya, dan ini hasilnya. Yang ini juga seperti biasa, masukkan dulu rumus, yang ini bagi total biaya, dan ini hasilnya. Oke. Ada terjadi kesalahan ya. Kesalahan. Maaf. Untuk yang ini hasilnya layak. Terus yang kedua layak juga sama ya, karena lebih dari satu. Untuk yang ketiga layak. Untuk yang keempat karena kurang dari satu dinyatakan tidak layak. Dicukupkan sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan selebihnya. Namanya juga lagi belajar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.